Anda masih bersama Doncast. Ini adalah segmen terakhir kita dalam perbincangan kali ini. Bu Titin hari Senin akan dijadwalkan sebagai saksi fakta untuk persidangan PK 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. Boleh dong dibocorin sedikit apa yang kira-kira akan diungkap? Apa yang mau disampaikan di situ, Bu? Kalau kemarin-kemarin kan yang disampaikan itu di persidangan, terutama saksi-saksi juga fakta kan menyatakan bahwa kekejaman terjadi pada saat penyidikan. Betul. Tetapi saya justru akan membuka dokumen-dokumen yang bukan hanya di tingkat penyidikan yang merekayasa, tetapi diamini oleh pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan mengamini rekayasa itu ya. Seperti apa? Berkas setebal ini kan saya mintakan ke pengadilan. Betul. Ini setelah putusan selesai ya? Bukan, pada saat sebelum bersidang. Ketika sidang dijadwalkan tanggal sekian, saya kan udah ngajuin surat nih untuk mengajukan permohonan berkas. Mendapatkan berkas. Yang diberikan pengadilan ini berkas ini. Oke. Ini yang apa yang istimewa dari berkas ini? Ini berkasnya masih P19. Jadi semua di persidangan pegangnya berkas ini P19. Jadi belum sempurna untuk dijadikan sebagai bahan dasar untuk persidangan di pengadilan. Bagaimana bisa perkara yang belum P21 kemudian persidangannya dimulai, Bu Titin? Nah, nanyanya ke kejaksaan, ke kehakiman, kenapa mereka memaksakan bersidang? Kan harusnya mereka yang. Jadi Ibu akan menyampaikan ini di persidangan Senin ya? Senin ya? Karena kan selama ini pertanyaannya begitu, ada penyiksaan nggak, bukan masalah penyiksaan secara fisik di pengadilan. Kita lihat berkas aja ini. Iya, cacat ya? Ya. Terus kita apa lagi? Berkas-berkas lainnya. Ada berkas apa lagi yang lain? Karena di tanggal 13 September 2016 ini surat pelimpahan perkara biasa dari Kepala Kejaksaan tanggal pelimpahan perkara ya, P31. Artinya apa? Masih belum dilimpahkan, hanya pada BAP-nya kan. Berkas-berkasnya BAP. Dan tanggal 16 September 2016 itu sudah tahap 2. Tapi kalau bahasa penyidik tahap 2. Tapi saya juga tidak pernah menerima P21-nya. Nah, tanggal 22 September 2016 ini surat pengantar kepada ketua pengadilan untuk permohonan sidang berarti. Jadi bukan hanya jaksa ya yang kemudian memang belum selesai dengan berkasnya, tapi hakim juga mau menyidangkan perkara dengan berkas yang belum P21. Kalau kita ikutin kasusnya, ini kan seperti cepat sekali kan? Iya, ngebut ya. BAP-nya dibikin sendiri lalu kemudian disuruh orang lain. Terpidananya tanda tangan. Tanda tangan. Apalagi yang dibilang sama Deddy Mulyadi ketika kita interview di sini. Itu ditaruh, sudah ditulis, tinggal tanda tangan. Dan pengakuan para saksi kan, para terpidana kan mengatakan mereka menandatangani karena di bawah ancaman. Dan Rivaldi itu tidak pernah menandatangani, tapi dipalsukan tanda tangannya. Ada yang dipalsukan tanda tangan. Karena penyidikan Rivaldi ngomong, saya nggak pernah tanda tangan, itu bukan tanda tangan saya. Sebetulnya Rivaldi menyatakan itu di persidangan. 2016 atau 2000? Tapi 2016 sudah menyatakan itu di persidangan. Saya tahu dia ngomong. Menurut Ibu gimana ya cara hakim mengadili sampai tidak mendengar itu gitu? Saya nggak ngerti isi kepala mereka saat itu. Saya nggak ngerti isi kepala jaksa. Ya, maaf, kita kan ini kan awam ya. Tetapi sebagai jurnalis kadang-kadang saya pikir, masa hakim tidak bisa menanyakan lebih dalam atau menggali lebih dalam? Karena ini kan menyangkut nasib orang. Pidana itu kan mencari kebenaran yang material kan, Bu, bukan formil. Dan mereka harus bisa menemukan kebenarannya sehingga tidak menghukum orang yang salah. Ya. Sebenarnya gini, kalau dari dokumen saja mereka sebenarnya sudah paham ini ada masalah. Tapi dokumen itu kan orang tidak semua paham. Yang semua paham ketika adanya penusukan di dada dan perut, kemudian barang bukti berupa bajunya dibuka di persidangan, dan itu masih utuh, itu saja diabaikan oleh hakim, tidak dijadikan bahan pertimbangan. Yang begitu, misalnya orang awam kan ngerti, kenapa ditusuk kok bajunya nggak robek. Itu aja, apalagi dokumen-dokumen gitu yang mungkin saja gitu. Mereka sebenarnya paham kok begini. Coba bayangkan lah, Tas, pengadilan negerinya begitu. Pengadilan di tingkat atasnya, pengadilan tinggi, mestinya kan memeriksa perkara ini juga. Sama juga, ketok. Sampai di Mahkamah Agung, ketok juga. Itu kayak ketok begitu saja. Kadang-kadang sebagai awam ya. Dibaca nggak ya? Dibaca nggak ini ya? Oke, kalau bicara hari ini, seberapa yakin Bu Titin bahwa hakim
MA, karena kan ini tidak diputus di hakim-hakim yang saat ini bersidang di PK ya. Hakim MA kemudian akan mengabulkan PK dari baik Saka Tatal maupun PK 6 terpidana ini. Kalau saya sih sangat punya keyakinan yang luar biasa. Dari 2016, saya punya keyakinan mereka tidak bersalah tapi dihukum dengan sangat luar biasa. Dengan bantuan masyarakat, dengan bantuan media yang kemudian sama-sama membuka perkara ini, saya punya keyakinan mereka akan pulang tahun ini. Saya akan pulang tahun ini. Ya. Okay. Sekarang pertanyaan saya, seperti apa atau imajinasi ibu atau perasaan ibu if one day mereka ini dibebaskan? Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong, mungkin sudah ada di bayangan ibu atau belum berani membayangkan? Saya selalu setiap malam misalnya ini saya berharap dapat informasi PK dikabulkan. Saya ngebayangin mereka semua sujud syukur, saya ngebayangin semua orang tuanya nangis histeris, itu yang saya selalu ngebayangin itu setiap malam ini, kapan anak-anak pulang. Saya selalu ngebayangin itu. Jadinya saya kalau misalnya ada yang ngomong, Bu, andai saya pengen ngetok kepalanya, andai nggak dikabulkan gimana sih, saya yang emosi gitu. Saya selalu ngebayangin itu. Karena harapan mereka gitu, Bu, bisa nggak kita pulang? Oh, semua akan pulang tahun ini. Mudah-mudahan itu terwujud, karena saya selalu setiap malam saya bayangin itu. Saya bayangin anak-anak itu pulang, dapat kabar mereka dikabulkan, kemudian mereka sujud syukur, yang lainnya juga gitu, orang tuanya histeris. Padahal kalaupun itu terjadi, saya tetap, hati saya akan tertinggal di 2016. Saya tetap mikirin mereka, gila, kalian tuh luar biasa penderitaannya. Saya tetap mikirin itu sih sebetulnya. Jadi jangan pernah nanya ke saya kalau misalnya, kalau nggak dikabulkan gimana, saya pengen ketok kepalanya. Iya, tentu ibu punya bayangan sendiri. Yang ibu sendiri ingin lakukan itu apa? Yang ngapain apa, saya cuma bersyukur aja. Saya bersyukur mereka bisa pulang. Kalau lebih jauh mereka kehilangan 8 tahun dari hidup mereka ya. Apa yang harapannya setelah mereka pulang, mereka mendapat penghargaan dengan diterima bekerja secara layak dan tidak jadi kuli bangunan lagi. Saya sih berharap ada orang yang baik yang membuka kesempatan kerja. Kemudian taruhlah mereka bersatu dalam satu perusahaan. Karena saya nganggap mereka lah justru pahlawan-pahlawannya yang berani bertahan dalam kondisi sulit apapun. Saya nggak, buat saya kalau mereka saat itu tidak tahan dengan penganiayaan yang luar biasa, terus sama-sama gantung diri di sana, apa yang akan terjadi? Ini nggak pernah terungkap. Ibu, betapa congkaknya kekuasaan atau para pemegang kekuasaan di bidang hukum itu sampai menghukum anak-anak seperti ini, bukan? Ya, kejamannya luar biasa. Ini masalah 7 terpidana yang dirampas hak hidupnya. Jangankan punya masa depan, kalau ini nggak terbongkar, jangankan punya masa depan. Mereka sanggup bertahan aja udah luar biasa. Orang tidak bersalah, dianiaya dengan cara luar biasa, kemudian tetap bertahan hidup di dalam sel, dan di 2024 ini semuanya terbuka. Mudah-mudahan mereka pulang. Kalau harapan untuk di luar untuk para terpidana yang saat ini sedang memperjuangkan hak mereka ya. Tapi untuk orang-orang yang melakukan kesalahan pada 2016, baik itu dari penyidik, oknum kejaksaan, hakim, apa harapan Bu Titin? Saya sih serahkan ke Kapolri aja, karena sebetulnya banyak hal yang tidak saya sampaikan di media, cuman saya juga sudah sampaikan ke tim sus yang ketiga yang meyakini ini adalah kecelakaan lalu lintas. Saya sudah kasih beberapa informasi, karena saya informasi itu berarti nama-nama? Bukan nama-nama, peristiwa-peristiwa yang tidak pernah saya ungkapkan ke media. Misalnya pada tanggal sekian ada kejadian apa, saya nggak bisa ngomong di media tanggal sekian, karena kan itu harus terkonfirmasi dengan orang yang narasumber lain yang menyatakan ke saya. Dan itu dicatat oleh tim yang datang ke Bu Titin? Ya, dari komunikasi terakhir, ini sudah menjadi atensi Bu, ini sudah menjadi pemeriksaan. Enggak, kembali lagi, tadi kan Ibu tidak merasa sebagai pahlawan ya. Tapi saya punya bayangan, banyak orang akan membuat Ibu sebagai pahlawan atau berpikir bahwa Ibu adalah seorang pahlawan. Publik khususnya jika
7 terpidana ini semuanya bebas? Ya kalau itu yang terjadi, saya akan sangat berterima kasih justru kepada masyarakat Indonesia, kepada media yang sudah mendukung. Saya paham betul pada awal-awal saya dibully, saya paham, tapi saya nggak pikirin itu. Yang saya pikirin 7 terpidana yang memang harus menikmati kebebasan karena mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Bu Titin, kalau nanti kemudian akhirnya PK ini dikabulkan dan bebas, menurut Bu Titin itu bisa mengangkat tidak rasa bersalah Bu Titin yang Ibu bawa dari 2016 dan betapa tidak berdayanya pada waktu itu? Kalau saya sih bukan masalah saya bersalah atau tidak sih. Kan sebenarnya saya sudah lakukan banyak hal, cuman dukungannya yang tidak. Justru saya kembalikan kepada dulu masyarakat yang mendemo gitu, juga penyidik-penyidik yang waktu itu memaksakan peristiwa ini, kemudian juga di tingkat, karena waktu sidang 2016 kan dari Kejaksaan Tinggi hadir. Ibu, apakah cukup mampu Ibu menangani perkara ini, termasuk ke lapangan, termasuk bertemu misalnya untuk mencari foto tadi itu, membiayai ini semua, bagaimana caranya? Ya, alhamdulillah saya juga, saya sih nggak berpikir macam-macam lah. Tetapi memang kalau rezeki sih selalu ada gitu. Karena buat saya juga, ya itu karena saya berpikirnya gini, apa yang saya lakukan sekarang itu nggak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan 8 terpidana. Saya selalu mikir gitu, makanya saya nggak pernah mikir materi. Lagian saya juga bukan orang yang harus penampilannya gimana, enggak. Saya tuh udah biasa, misalnya kalau saya mengejar sesuatu ada kendaraan saya. Ini nggak ada kendaraan, saya naik komprengan, itu udah biasa karena saya jiwanya jiwa wartawan banget gitu. Saya misalnya naik Grab aja nggak ada duitnya, naik ojek itu tuh udah biasa saya lakukan. Jadi buat saya tuh itu bukan hal yang harus saya pikirin berat, karena ya itu saya lebih mikir 8 terpidana ini pulang tahun ini gimana pun caranya. Jadi tahun ini kalau bisa pulang. Iya. Bayangkan seorang yang mereka sebut sebagai lawyer kampung berjuang seperti ini, Bu. Mudah-mudahan perjuangan di 2024 ini akan membuahkan hasil yang manis ya, Bu Titin. Mudah-mudahan pulang. Saya lega banget ketika itu terjadi. Dan itu saya selalu berpikir positif. Tiap malam saya mikirin itu. Aduh, anak-anak sudah ditanamkan di kepala ya, Bu Titin. Jadi mudah-mudahan akan jadi kenyataan. Terus dengar kabar, terus syukur gitu. Orang tuanya ini, itu selalu saya selalu setiap mau tidur saya bayangin itu. Saya harus berpikir positif itu. Karena ini sebuah kayak semula itu kan seperti Mission Impossible. Dan sekarang sudah ada titik terang kan dia. Dan buat Bu Titin, ada perasaan yang berubah ketika itu hanya dalam bentuk sebuah keyakinan pada awalnya. Lalu kemudian keyakinan ini berubah menjadi buah nyata gitu. Sekarang persidangan PK sudah mulai jalan. Lalu kemudian kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat dan tanda kutip mungkin menikmati keputusan di mana mereka dibebaskan. Ya, mudah-mudahan saja kita nantikan dan kita akan terus kawal, Bu Titin. Semoga nanti memang jalannya lancar dan dimudahkan dan dipercepat juga. Saya kira publik layak berterima kasih.